Barja semakin kuat merangkul adiknya Arnum. Laki-laki itu semakin buas dan bernafsu menciumi pipi Arnum. Gadis itu kewalahan dan gelagapan, dan dia berusaha berontak melepaskan diri. Tidak, Kakang kejam. Lepaskan aku, Kakang. Jangan. Sadar, Kakang. Sadar. Jangan, Kakang. Tidak. Diam, manis, diam. Tidak, Kakang. Jangan. Arnum, jangan pergi. Arnum berhasil melepaskan diri dari rangkulan Barja. Gadis itu lalu berlari masuk ke kamarnya dan mengunci pintu kamarnya rapat-rapat. Kejam. Tidak. Kakang terlalu. Kakang tidak sadar. Kenapa dilakukan? Kakang Barja kejam. Arnum! Arnum! Bukalah pintunya! Buka! Tidak! Sadarlah, Kakang! Tidak! Aku adikmu! Kenapa kau lakukan aku seperti itu, Kakang? Buka, Arnum! Atau aku rusak pintu kamar ini! Tidak! Jangan ganggu aku, Kakang! Aku akan bunuh diri jika Kakang Barja akan melakukan hal itu padaku! Tidak! Aku akan bunuh diri, Kakang! Mendengar kata-kata adiknya ingin bunuh diri, Barja yang menendang-nendang pintu itu menjadi sadar. Barja kemudian menjadi lemah. Dia roboh tidak berdaya. Dia memang sudah tidak kuat berdiri karena sudah kelewat mabuk. Takut sekali. Tidak, aku sungguh tidak mengerti. Apakah Kakang Barja sudah hilang kesadarannya? Kenapa dia bersikap tidak wajar padaku? Dia menciumi aku dengan sikap bernafsu. Dia tidak bisa lagi membedakan aku ini adiknya atau orang lain. Aku kini harus berhati-hati pada Kakang Barja. Aku khawatir Kakang Barja akan mengulangi kejadian yang sama. Arnum menangis, tapi suaranya sudah serak. Gadis itu akhirnya terkulai lemah. Dia seperti kelelahan. Tak lama kemudian hilang suaranya, dan gadis itu rupanya telah tertidur pulas. Pagi pun tiba. Seperti biasanya Arnum sudah siap dengan cucian dan tempat airnya. Dia akan berangkat ke sungai. Dan pagi itu Arnum tidak lagi minta izin kepada Barja seperti biasanya. Perasaannya masih sakit atas kejadian semalam. Kakang Barja masih tidur. Biarlah, aku tidak perlu lagi minta izin dengan dia. Dia sudah tahu kemana aku pergi. Aku harus berangkat sekarang. Aku tutup dulu pintu rumahku. Tanpa ragu lagi, Arnum melangkah meninggalkan rumahnya. Gadis itu pergi ke sungai tempat biasa dia mencuci pakaian dan mengambil air. Tidak berapa lama, Arnum tiba di sungai itu. Tapi sungai itu sepi, dan Arnum tidak melihat teman-teman gadisnya yang biasa sudah kumpul di sungai dan sibuk mencuci. Kenapa sungai ini sepi sekali? Kemana teman-teman gadisku? Apakah hari ini mereka tidak mencuci atau mengambil air ke sungai ini?
sungai. Sejenak dia memetik kembang warna-warni yang tumbuh di sekitar bebatuan sungai. Lalu Arnum duduk di sebuah batu, dan kembang-kembang itu pun diciuminya. Tetapi tiba-tiba gadis itu wajahnya murung. Dia teringat kembali akan kejadian semalam, di mana dirinya diperlakukan tidak wajar oleh kakaknya sendiri. Bagaimana mungkin kejadian itu bisa aku lupakan? Tidak pernah kuduga, tidak pernah terlintas pada pikiranku kalau kakak Barca berani kurang ajar padaku. Sikapnya sangat tidak wajar sekali. Aku takut sekali. Apakah kakak Barca diam-diam juga menyukai aku? Tapi itu tidak mungkin. Aku adikku sendiri. Tidak. Arnum? Kau sudah ada di belakangku. Jangan malu, Arnum. Kenapa wajahmu merah? Kenapa kau menundukkan wajahmu? Kau memegang bermacam-macam kembang. Rupanya kau senang dengan kembang. Iya, aku memang senang kembang-kembang ini. Aku sering memetiknya. Aku sering membawanya pulang. Iya, kembang-kembang ini harum sekali baunya. Begitu. Maaf, aku telah mengejutkanmu. Aku memang sengaja datang ingin menemuimu, Arnum. Aku tahu jika pagi begini kau sering datang ke sungai ini. Kau tidak marah dengan kehadiranku? Kau mau apa? Aku hanya ingin bertemu. Aku ingin sekali bercakap-cakap denganmu, Arnum. Beb, Ya? abis makan cobek bekas sambalnya pinjem ya? Hah? Buat apa? Buat ngulet hati aku ke hati kamu. Ini mulai deh. Mata kemasukan nih. Hah? Kemasukan sambal? Kemasukan bayangan kamu. Belit. Aduh, mules. Lah, Diwayu kok malah mules? Mules beneran tahu. Aduh. Oh, makan pedas emang bisa bikin mules. Tenang, begitu mules, nih minum 1 tablet Enterostop. Serap racunnya, stop mulesnya tanpa bikin sembelit. Kalau udah diare, baru minum 2 tablet. Dengan Atapulgit dan Pektin, stop mulesnya, stop diarenya. Oh, untung bawa Enterostop. Beb, di rumah ada perban nggak? Buat apa perban? Enggak, buat membungkus hati aku dan hati kamu. Ih, apaan sih? Enggak. Begitu mules, minum Enterostop. Arnum, kau tidak perlu malu padaku. Kenapa matamu bengkak begitu? Kau sepertinya habis menangis sepanjang malam. Benarkah begitu? Aku takut diketahui kakak Barca. Iya. Aku paham. Aku mengerti sekali, Arnum. Maafkan aku, Arnum. Aku tidak bermaksud menahanmu. Tapi aku ingin sekali bercakap-cakap denganmu. Meskipun kita tahu kalau kita satu desa, tapi di antara kita belum saling kenal. Kau hanya kenal aku dari nama. Begitupun aku. Aku hanya mendengar kabar tentang kecantikanmu yang dikenal sebagai kembang desa Manuk Lagoa. Kau memang pantas mendapat sebutan itu. Kau memang cantik, Arnum. Aku tidak merasa memiliki kelebihan apa-apa. Hanya semua orang yang menyebutkanku begitu. Maaf. Tadi kau belum menjawab pertanyaanku. Kenapa matamu bengkak begitu? Sepertinya bengkak itu bekas menangis yang sangat sedih dan pedih. Tidak, aku tidak apa-apa. Aku hanya sedang sedih, memikirkan diriku. Kau kenapa? Tidak apa-apa.
Terkadang aku hanya sering ingat pada kedua almarhum orang tuaku saja. Arno, sebenarnya kita senasib. Aku pun sudah tidak punya orang tua. Aku pun sering sedih jika ingat. Ya, rasanya memang sepi hidup sendiri. Untuk itu aku ingin berteman denganmu. Bolehkah aku sering menemukan sungai ini? Jangan, aku tidak mau kau susah. Aku takut kalau Kakang Barca tahu kau bisa celaka. Aku tidak mau kau disakiti dengan Kakang Barca. Tapi aku ingin sekali berteman denganmu, Arno. Sesering mungkin bersamamu seperti ini. Jangan, kau akan kecewa saja. Tidak ada untungnya berteman denganku. Aku hanya gadis desa miskin. Aku tidak pandai bergaul. Kau bisa mencari teman gadis lain yang sepadan denganmu, bukan aku. Kau akan malu. Kau akan malu berteman denganku. Apa kata penduduk nantinya? Kau orang yang dihormati mereka. Kau dikenal orang yang terkaya di desa ini. Tentunya kau memiliki tata cara yang baik. Dan aku tidak tahu cara bergaul yang baik. Hidupku sepanjang masa hanya dihabiskan di dalam rumah. Aku belum pernah berkata kecewa. Bukankah segalanya hanya kau yang menduga-duga? Aku ini senang atau tidak berteman denganmu, malu atau tidak, aku sama sekali belum menjawab. Dan kau belum tahu apa yang ada pada diriku, bukan? Arno, ternyata kau jujur. Kau gadis pelari. Biasanya gadis yang memiliki kecantikan sepertimu itu sombong. Tapi kau malah merendahkan diri. Sikapmu itu yang membuatku penasaran dan ingin sekali bergaul denganmu, Arno. Sungguhnya aku malu. Aku belum pernah berteman ataupun kenal dengan seorang pemuda. Kau adalah pemuda pertama yang aku kenal. Meski aku sering dengar kabar, banyak pemuda yang ingin kenal aku, ingin bergaul denganku. Sesungguhnya bukannya aku tidak mau. Aku takut dengan Kakang Barca. Dia terlalu keras. Dia bisa marah jika mengetahui aku bergaul dengan laki-laki. Aku mengerti, Arno. Aku mengerti. Kini, mohon kau jawab pertanyaanku dengan jujur, Arno. Senangkah kau berteman denganku? Kau mau berteman denganku? Kau mau menjawabnya, Arno? Tapi aku lihat sorot matamu. Kau ingin menjawab senang. Kukira kau mengerti itu. Arno. Arno tersentak. Panggilan itu begitu lembut terdengar di telinganya. Tangan Wong Bagus menggapai dagu gadis itu. Sudah siang. Aku harus kembali. Aku takut Kakang Barca mencariku. Arno, jangan kau pergi. Jangan terburu-buru. Arno! Arno sudah meninggalkan sungai itu, dan gadis itu sudah berada di tepi sungai. Kakinya melangkah meninggalkan tempat itu, hingga tubuhnya lenyap di balik rimbunan pohon. Arno, kau membuatku penasaran. Muda itu tampan dan gagah, membuatku jadi senang. Ternyata dia orang baik.
apa yang dikatakan teman-teman gadis desaku. Pemuda itu memang menyukai aku, tapi aku malu. Aku belum pernah tahu persoalan begitu. Walau aku juga memiliki perasaan senang, perasaanku jadi berdebar-debar. Kenapa aku jadi teringat dan terbayang terus wajah Wong Bagus? Apakah ini yang dinamakan aku jatuh cinta? Tapi apakah Wong Bagus benar-benar menyukai aku? Aku malu sekali. Kenapa pemuda itu sampai tertarik padaku? Bukankah dia bisa mencari gadis yang lebih baik dariku, yang sepadan dengannya? Tapi kenapa justru aku yang jadi pilihannya? Aku malu. Wong Bagus orang yang dihormati dan terkaya di desa ini. Harus jadi istriku. Kau harus jadi milikku selamanya. Aku sangat mencintaimu. Arno, dia gadis yang jujur dan baik. Aku tidak peduli dengan Barca kakaknya. Aku butuh adiknya. Kalau adiknya mau, kakaknya tidak akan bisa berbuat macam-macam. Dia ditakuti di desa ini, tapi aku pun disegani di desa ini. Maka demikianlah, setelah Armum dan Wong Bagus saling merasakan perasaan isi hatinya, kedua insan yang bagaikan sepasang merpati akhirnya menjalin hubungan asmara. Wong Bagus sering menemui Armum di sungai tempat gadis itu biasa mencuci pakaian. Bahkan keduanya sudah berani pergi berduaan tanpa diketahui siapapun. Sepasang merpati itu begitu saling mencintai, keduanya sama-sama tidak mau berpisah. Hingga suatu ketika di mana hari menjelang senja, Armum dan Wong Bagus yang sudah saling mencintai untuk yang pertama kali pergi ke sebuah telaga. Sebuah telaga yang berada di tepian desa mereka. Kebutuhan hidup selalu menuntut yang serba praktis. Begitu juga yang dirasakan Ibu Fitri waktu memilih obat mahnya. Benar kan Bu Fitri? Benar, obat mah mesti praktis. Masa udah direbetin urusan antar jemput anak, urusan dapur, urusan rumah, obat mahnya masih ribet sendok-sendokan. Takutnya nggak pas takarannya. Mending kayak rumah tuh, praktis. Sediain deh di rumah, di kotak obat, di tas, di mobil, di kantong. Jadi kalau pas pergi terus sakit mah, langsung di Proma. Punya, beres sakitnya nyaman lambungnya. Kan Proma ada apa kuy? Hidrotalsit. Proma, satu-satunya obat mah dengan hidrotalsit. Formula paling mutakhir yang langsung atasi sakit mah tepat di pusatnya. Mengatasi sakit mah lebih cepat dan melindungi lambung lebih lama. Pokoknya yang praktis atasi sakit mah ya Proma obatnya. Produksi Kalbe Farma. Info lengkap klik www.ahlinyalambung.com. Baca turang pakai bila sakit berlanjut hubungi dokter. Aku sengaja mengajakmu ke telaga ini. Tentunya kau belum pernah datang ke telaga ini, bukan? Iya, aku belum pernah datang ke telaga ini. Aku tidak tahu kalau sebenarnya pemandangan di sekitar telaga ini begitu indah dan sejuk. Airnya hijau dan tenang. Dulu, ketika almarhum kedua orang tuaku masih ada, masih menjalin hubungan asmara, mereka sering datang ke telaga ini. Menurut almarhum orang tuaku, di telaga inilah mereka saling sepakat menentukan hari perkawinan. Dan aneh, memang cocok sekali. Hari yang mereka tentukan di telaga ini ternyata benar-benar jodoh
dan mereka menjadi suami istri yang langgeng hingga akhir hayatnya. Tapi menurut mereka, di telaga ini jika ada pasangan muda yang menjalin hubungan, juga bisa cepat berpisah. Aneh juga telaga itu. Tapi aku takut kalau ternyata kita lah yang termasuk akan cepat berpisah karena kita datang ke telaga ini. Itu tidak juga. Malah aku yakin, Arno. Aku yakin sekali. Kita akan menjadi suami istri yang juga pernah dialami kedua almarhum orang tua. Mudah-mudahan begitu. Iya. Tapi kalau aku perhatikan baik-baik telaga itu, sepertinya aneh. Telaga itu tenang. Tapi serasa bayangan mataku, telaga itu seperti tersenyum sinis pada kita. Telaga itu sepertinya tidak suka melihat kita. Apakah telaga itu angker? Entahlah. Tapi kenapa tiba-tiba kau berkata yang aneh-aneh begitu, Arno? Apa benar kau membayangkan telaga itu tersenyum sinis? Aneh sekali. Sungguh, bayangan mataku melihat begitu. Telaga itu seolah-olah sedang memperhatikan kita dengan senyum yang sinis. Telaga itu sepertinya ada apa-apanya. Sudahlah. Jangan kau membayangkan yang tidak-tidak, Arno. Telaga itu tidak ada apa-apanya. Tapi aku yakin telaga itu pasti angker. Tidak. Telaga itu tidak angker. Telaga itu tidak seperti yang kau bayangkan, Arno. Sudahlah. Nanti kau malah terus dibayangi ketakutan. Mungkin hanya perasaanku saja. Iya. Tapi kenapa Arno menjadi membayangkan yang tidak-tidak pada telaga itu? Apakah benar dia membayangkan kalau telaga itu tersenyum sinis dan memperhatikan aku dan Arno? Apakah benar telaga itu siap menelan siapa saja yang berdiri di tepinya? Apakah benar telaga itu angker? Wong Bagus berpikir juga akan bayangan-bayangan Arnum pada telaga yang menganga di hadapannya. Telaga itu memang tenang. Diam-diam, Arnum juga memperhatikan telaga itu. Wong Bagus masih diam memikirkan akan bayang-bayang Arnum akan telaga itu. Tetapi tiba-tiba, lihat, telaga itu akhirnya berubah merah.